Bab 1224 Panggil Leluhur. Di pintu masuk aula utama, wajah orang tua itu pucat, dan matanya penuh kengerian. Pada saat itu juga, dia juga mengira ketua klan Jack D yang kembali ke klan Kaisar, tetapi ketika pihak lain memasuki kota dan segera menghilang, dia tahu bahwa itu bukan ketua klan Kaisar. Seseorang mengacaukan klan Kaisar. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa menangkap lawan saat dia memasuki kota, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana lawan menghilang tanpa jejak. Siapa yang mengacaukan Kaisar klan? Dan kekuatannya sangat kuat. Pembunuhan ini tidak membutuhkan pisau. Pada saat ini, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas klan Kaisar. Ada lebih dari 30 aura kuat. Ini semua alam escape. Melihat pemandangan ini, orang tua itu semakin pucat. Kali ini, dua orang muncul di depan orang tua itu. Kedua orang ini adalah Ordo dan ketua alam peri Brian Jiang. Keduanya tidak pergi ke dunia bawah karena ingin tinggal di sini untuk menemukan wanita bergaun polos dan Jack D. Dan kini muncul Jack D, penjelasannya hanya satu, wanita bergaun polos itu terbunuh. Kitab Taoisme kemungkinan besar ada di Jack D. Apalagi, Jack D saat ini mungkin juga mengalami cedera serius. Ordo memandang orang tua itu di hadapannya, tolong minta ketua klan kalian. Orang tua itu berkata dengan suara berat, Tuan Ordo, ketua klan belum kembali. Ordo sedikit mengernyit, dan dia hanya menatap orang tua itu dengan ekspresi tenang, tapi itu membuat orang bergidik. Orang tua itu tersenyum getir, Tuan Ordo, ada yang menjebak klan Kaisar. Ordo berkata dengan lembut, kamu juga mengatakan itu sebelumnya. Izinkan aku bertanya, siapa yang menjebak klan Kaisar? Siapa yang menjebak klan Kaisar? Orang tua itu ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Ordo menatap orang tua itu dengan ekspresi yang buruk, apakah menurutmu kami keterbelakangan mental? Orang tua itu memandang Ordo dan berkata dengan serius, Tuan Ordo, tidakkah menurut kamu masalah ini agak aneh? Ordo tanpa ekspresi, ayo, katakan padaku apa yang aneh. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika ketua sekte kembali, sama sekali tidak mungkin baginya untuk kembali secara terang-terangan. Namun, dia kembali dengan sangat terang-terangan. Bukankah ini berarti memberitahu dunia bahwa dia telah kembali? Ordo terdiam. Brian Jiang tiba-tiba berkata, kamu bilang seseorang menjebak klan Kaisar. Aku penasaran, siapa yang menjebak klan Kaisar? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Brian Jiang bertanya lagi, Nielsen D, kamu juga alam escape atas, izinkan aku bertanya, siapa yang bisa menghilang di depanmu tanpa suara? Brian Jiang terdiam. Inilah yang membuatnya takut. Lawan muncul di depan matanya, tetapi menghilang tanpa suara. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Sejauh ini, dia hanya bisa memikirkan satu atau dua orang dengan kemampuan ini, tapi kedua orang itu tidak punya alasan untuk menjebak Kaisar klan seperti ini. Jadi siapa sebenarnya? Brian Jiang tiba-tiba memandang Ordo, dan Ordo mengangguk sedikit. Kesadaran ilahi keduanya menyebar langsung ke sekitarnya. Tak lama kemudian, kesadaran ilahi keduanya langsung menutupi seluruh Kaisar klan. Melihat ini, Kaisar klan dan master lainnya semua memiliki ekspresi muram. Kapan klan Kaisar ditindas seperti ini? Beberapa master Kaisar klan ingin bergerak, tetapi dihentikan oleh Nielsen D. Dia sangat menyadari situasi Kaisar klan saat ini. Kaisar klan saat ini bukan lagi Kaisar klan seperti dulu. Satu kesalahan tidak akan pernah pulih. Segera, Ordo dan Brian Jiang mengerutkan kening. Karena mereka tidak menemukan keberadaan Jack D. Ordo dan keduanya saling memandang,
dan ada sedikit keraguan di mata mereka. Milson tiba-tiba berkata, "Kalian berdua, ketua klan tidak kembali. Dengan segala hormat, jika ketua klan mendapatkan kitab Taoisme, dia tidak mungkin kembali. Bukankah bunuh diri kalau kembali sekarang?" Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Ordo dan Brian Jiang. "Bagaimana menurut kalian berdua?" Brian Jiang tiba-tiba berkata, "Mungkin tempat paling berbahaya adalah yang paling aman." Dengan kata-kata itu, ekspresi Milson menjadi sedikit jelek. Saat itu Ordo tiba-tiba mencengkeram dengan tangan kanannya. Dengan cengkeraman tersebut seorang pemuda langsung tertangkap olehnya. Orang ini persisnya adalah kepala keluarga muda, Evan dari klan Kaisar, yang hendak turun untuk mencari Mileye, namun tertunda karena masalah Jack D. Melihat serangan tiba-tiba Ordo, wajah para master Kaisar klan di lapangan berubah, dan mereka hendak bergerak, namun mereka masih dihentikan oleh Milson D. Ordo mengabaikan master lainnya Kaisar klan. Dia memandang Evan di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ketua klan Kaisar, ku dengar ini putramu." Di sekeliling, tidak ada yang menjawab. Ordo melihat sekeliling, "Apakah kamu yakin tidak akan keluar?" Milson menatap langsung ke Ordo. "Ordo, jika dia benar-benar mendapatkan kitab Taoisme, apakah menurutmu dia akan tetap peduli dengan hidup dan mati orang klan Kaisar?" Ordo tertawa, "Mungkin saja iya." Setelah berbicara, dia perlahan mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, dan tubuh Evan berangsur-angsur menjadi tidak nyata. Melihat pemandangan ini, para master Kaisar klan di arena langsung marah, dan beberapa dari mereka akan menyerang, tetapi segera, aura kuat yang tak terhitung muncul di sekitar mereka, dan sebagian besar master alam escape itu sebenarnya bukan Ordo Suci dan Alang Peri. Tapi sekarang, mereka telah bekerja sama. Hanya ada satu tujuan, dan itu adalah kitab Taoisme. Dan klan Kaisar sekarang, kemungkinan besar memiliki kitab Taoisme. Milson juga menghentikan master klan Kaisar. Dia tahu keseriusan masalah ini. Seberapa kuatkah keluarga Ye saat itu? Hanya karena kitab Taoisme, keluarganya musnah dalam semalam. Klan Kaisar juga dalam bahaya genosida hari ini. Jika tidak hati-hati, kemungkinan besar tidak akan pernah pulih. Milson berkata dengan suara yang dalam, "Ordo, memperlakukan junior seperti ini benar-benar merendahkan identitasmu." Ordo melirik Milson dan berkata sambil tersenyum, "Milson, aku datang ke sini hanya untuk menemui ketua klan kalian, tetapi ketua klan menghindari untuk menemuiku. Bukankah ini memalukan?" Milson menggelengkan kepalanya, "Ordo, sebenarnya kamu tahu dalam hatimu bahwa seseorang pasti menjebak Kaisar klan. Tuan Ordo hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Kaisar klan, kan?" Ordo memandang Milson dan tidak berbicara. Faktanya, dia secara alami tahu bahwa masalah ini rumit, tetapi dia ingin menyingkirkan klan Kaisar. Sekarang klan Kaisar adalah yang terlemah, dan orang-orang di belakangnya akan membantunya demi kitab Taoisme. Semula, ada 5 kekuatan besar di dunia Dao. Sekarang jika kurang 2, pasti akan menjadi hal yang baik untuk Ordo Suci dan Alang Peri. Saat ini, Milson tiba-tiba tertawa dan berkata, "Meskipun Kaisar klan telah kehilangan ketua klan, kami masih ada di sini. Jika Ordo ingin menghancurkan Kaisar klan hari ini, maka semua orang akan mati bersama." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba meraung, "Keluarkan formasi." Begitu suara itu terdengar, bang! Aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari kota, dan segera, sinar kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar. Pada saat yang sama, master yang tak terhitung jumlahnya di kota bergegas keluar, dan setelah beberapa saat,
7 Master Alam Escape berkumpul di belakang Milson. Di antara mereka ada 4 Alam Escape atas. Lebih hebat dari klan Jalan Iblis. Namun, sebelum semuanya berakhir, Milson tiba-tiba meraung, panggil leluhur. Begitu suara itu terdengar, seberkas cahaya hitam tiba-tiba melesat ke langit, dan segera, aura yang sangat kuat muncul di seberkas cahaya hitam itu. Leluhur klan Kaisar, Limondi. Melihat pemandangan ini, baik Ordo maupun Brian Jiang terlihat sedikit jelek. Apakah Kaisar klan ini mencoba mempertaruhkan nyawanya? Di langit, Limondi melihat ke bawah, dan segera, matanya tertuju pada Ordo. Kamu ingin membunuh klan Kaisar? Ada kekuatan tembus tak terlihat dalam suara itu. Tidak ada seorang pun di lapangan yang berani meremehkan leluhur klan Kaisar ini. Inilah orang yang pernah menciptakan darah Kaisar. Di dunia Dao saat itu, lawannya tak terkalahkan di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa leluhur dari keluarga manapun tidak terkalahkan di zamannya. Hanya saja nenek moyang klan Jalan Iblis lebih tragis, mereka bertemu dengan orang yang seharusnya tidak mereka temui. Ordo menatap Limondi, tidak berbicara. Limondi tanpa ekspresi, klan Kaisar aku mungkin tersingkir hari ini, tapi jika aku mau, aku bisa membunuh satu klan juga. Apakah kamu ingin mencobanya? Satu untuk satu. Ordo sedikit menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa orang di depannya tidak berbohong. Karena dia bisa merasakan bahwa pihak lain itu berbahaya. Di lapangan, Master Alam Escape itu juga diam. Kaisar klan ini tidak hanya mengorbankan formasi pelindung sekte, tetapi juga memanggil para leluhur. Dalam hal ini, hasilnya pasti tidak sepadan. Jika klan Kaisar terbunuh dan hanya tersisa 1 atau 2 orang, baru memanggil leluhur saat itu, maka mereka masih akan berjuang. Tapi sekarang, sebelum bergerak, Kaisar klan langsung memainkan semua kartunya. Saat ini, mereka tidak ingin berjuang lagi. Tidak layak. Pada saat ini, Ordo dan yang lainnya malah menjadi tenang. Beberapa orang perlahan-lahan menarik auranya. Sadar akan pemandangan ini, wajah Ordo dan Brian Jiang sedikit jelek. Saat itu, Limondi itu tiba-tiba berkata, jika Kaisar klan mati, aku akan pergi ke Ordo Suci kamu untuk bermain. Ordo Suci. Jelas sekali maksud Kaisar klan ini jelas, ditujukan pada Ordo Suci. Di bawah, Ordo melepaskan Evandi, dia berkata sambil tersenyum, senior, kamu bercanda. Karena Jack tidak ada di klan, kami akan kunjungi di lain hari. Setelah selesai berbicara, dia dan Brian Jiang berbalik dan pergi. Segera, Master Alam Escape di atas klan Kaisar menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, para Master Kaisar klan di lapangan menghela nafas lega. Milson juga lega. Jika Ordo dan yang lainnya benar-benar ingin bertarung, klan Kaisar masih akan banyak menderita. Tentu saja, Ordo dan yang lainnya juga akan menderita kerugian. Pada saat ini, Limondi itu tiba-tiba melihat sekeliling, mengerutkan kening. Milson berjalan ke Limondi dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang ditemukan leluhur? Limondi berkata dengan suara berat, orang yang sangat kuat muncul di ruang hampa ini belum lama ini. Milson melihat sekeliling, cahaya dingin melintas di matanya, seharusnya orang yang menjebak klan Kaisar. Limondi berkata dengan lembut, jangan bermusuhan, orang itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan klan Kaisar sekarang. Mendengar kata-kata itu, Milson terkejut, sangat kuat. Limondi melihat sekeliling, pihak lain masih di sini, tetapi aku tidak dapat menemukannya, dan aku dapat merasakan bahwa pihak lain sedang melihat aku. Mata Milson penuh dengan ketidakpercayaan. Di bagian bawah kota, di suatu tempat,
seorang wanita yang sedang makan ikan bakar tiba-tiba mendongak, memandang Limondi dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari seorang leluhur. Dia cukup cakap. Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan ke sebuah kios. Dia melirik kios ikan, lalu pergi membawa ikan sementara penjualnya tidak memperhatikan. Bersambung.